Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Agustin, kelas PGMI 2A, NIM 2003096035. Wali dosen Bapak Ahmad Muhammad Kamil, MPD, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan dan memberi contoh sastra anak. Apa aja sih yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama ada definisi, yang kedua ada manfaat, yang ketiga ada pendekatan, yang keempat contoh. Yang pertama, definisi sastra anak. Sastra atau dalam sastra anak-anak adalah bentuk kreasi imajinatif dengan paparan bahasa tertentu yang menggambarkan dunia rekaan, menghadirkan pemahaman dan pengalaman tertentu, dan mengandung nilai estetika tertentu yang bisa dibuat oleh orang dewasa maupun anak-anak. Yang kedua, manfaat sastra anak. Yang pertama, sebagai hiburan, memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan kepada anak-anak. Yang kedua, menumbuhkan imajinasi. Sastra dapat mengembangkan imajinasi, membantu mempertimbangkan dan memikirkan alam, insan, dan pengalaman. Yang ketiga, memberikan pengalaman. Dapat memberikan pengalaman aneh yang seolah-olah dialami sendiri oleh para anak. Yang keempat, pendidikan. Meneladani berbagai nasihat maupun moral yang disampaikan dalam karya sastra anak. Yang ketiga, pendekatan sastra anak. Yang pertama, ada yang namanya pendekatan pragmatik, yang kedua pendekatan objektif, yang ketiga pendekatan mimetik, yang keempat pendekatan ekspresif, yang kelima pendekatan struktural, yang keenam pendekatan feminisme, yang ketujuh pendekatan semiotik. Yang pertama, apa itu pendekatan pragmatik? Pendekatan pragmatik adalah sebagai sebuah pendekatan yang berorientasi pada pembaca selaku penerima pesan, atau istilah dari pragmatik adalah menunjuk pada efek komunikasi seni yang dirumuskan oleh Horatius sebagai fungsi menghibur dan bermanfaat. Yang kedua, apa itu pendekatan objektif? Pendekatan objektif adalah pendekatan yang menitik beratkan pada karya sastra itu sendiri, atau kajian-kajian terhadap karya sastra dilakukan secara tertutup atau close reading, yang dilakukan dengan menganalisis struktur dalam karya sastra itu sendiri. Yang ketiga, pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik yang memandang karya sastra adalah sebuah bentuk tiruan dari alam, mengambil dan memilih kenyataan yang ditemukan di lapangan untuk diambil dan diolah menjadi karya sastra, mencoba menelaah fakta cerita ada dalam karya sastra. Yang keempat, pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang memusatkan perhatian pada pengarang. Asal-usul pendekatan ekspresif dikembangkan oleh kaum romantik sejak abad 19. Kaum romantik memandang pengarang sebagai makhluk yang jenius karena menyampaikan pemikiran-pemikiran kreatif dalam karyanya. Yang kelima, pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah strukturalisme yang berupaya mengembangkan teknik pembacaan terhadap karya sastra dengan menggunakan istilah dose reading atau kritik praktis. Yang keenam, pendekatan feminisme. Pendekatan feminisme adalah pendekatan kepada anak-anak melalui cerita atau kisah maupun karya sastra yang bersifat feminis. Yang ketujuh, pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik adalah pendekatan yang memandang bahwa karya sastra pada hakikatnya adalah sebuah sistem tanda. Sastra anak SD kelas rendah.
yaitu syair lagu, nyanyian anak-anak, puisi, tembang dolanan, cerita lisan. Yang terakhir adalah memberikan contoh sastra anak. Sastra anak SD kelas tinggi, novel atau cerpen, fiksi realistik, fiksi fantasi, dan fiksi historis. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.